Pakuaji, Kemiri, Sukadiri, dan seterusnya sampai ke Barat Ronjo, Mekah Baru, Gunung Kalen menjadi perhatian, termasuk Ronjo ini, dan khusus Desa Cirumpang. Karena memang saya kenal banyak kiai, Kiai Afif terutama, dan juga putranya Kiai Ustadz Bubulan, tetapi memang masyarakatnya perlu dibantu, terutama anak-anak yatim, fakir miskin. Bayangkan tadi laporan dari Pak Kepala Desa, 75% itu kan petani. Iya. Apalagi suasananya COVID. Kita bisa bayangkan 1 tahun 3 kali bisa memanen itu kan terbatas waktunya. Hasilnya terbatas, maka intervensi program bidang sosial itu terus-menerus saya lakukan. Satu hari rata-rata Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu saya turun rata-rata 12 sampai 15 titik untuk menyapa masyarakat sebagai bentuk kepedulian sekaligus juga menjawab aspirasi. Ya, saya kira itu. Punten Pak, untuk di daerah sini kemarin saya dengar ada informasi kan ada 3 rumah yang mengkhawatirkan gitu. Saya segera, saya itu walaupun non APBN, saya akan cari jalan sendiri, saya akan melihat segera. 3 rumah sudah dilapor oleh Ustadz Ridwan, saya sedang carikan jalan. Terakhir itu 3 rumah ya, dicatat ya 3 rumah. Nanti kita ada patokannya. Yang paling penting perbaikan lantai, dinding dan sama atap. Ya, minimal. Jangan sampai roboh. Nah, segera dalam waktu 1 minggu ini saya akan tinjau, kemudian cari solusinya. Nggak usah nunggu APBN. Kalau ada rezeki desa saya langsung turun. Karena itu bagian dari menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan. Saya akan turun langsung. Karena saya nggak bisa duduk tenang di DPR kalau masih ada air mata orang berlima, ya itu saya tidak tahu lah. Nah, makanya begitu deh saya langsung turun. Tetapi persoalannya kan perlu ada data. Jangan sampai nanti kalau kita bantu kemudian tanahnya bermasalah. Kemudian dia mesti harus ada hak milik, ya, tanah hak milik, kemudian tidak dalam sengketa. Nah, ini prinsip-prinsip dasar. Ketika saya bantu di Pakuaji kan 80 rumah, 1,2 miliar dari APBN. Itu gampang karena apa? Karena datanya by name, by address, ya. Namanya jelas, alamatnya jelas, sehingga kita turun itu mudah. Kelemahan masyarakat data kita tidak sampai ke pusat itu karena by name, by address itu nggak ada. By name, by address ada, tetapi ternyata orang sudah meninggal. Ada juga, ya. Sudah meninggal 5 tahun masih terdata, ada juga itu. Nah, oleh karena itu kita minta Kementerian Sosial lewat Dinas Sosial supaya updating data itu dari waktu ke waktu dilakukan supaya data itu terekam terus dari waktu ke waktu. DPR bersama Menteri Sosial beberapa hari yang lalu telah membicarakan supaya data itu by name, by address, tetapi waktunya kalau bisa 6 bulan paling lama diupdate lagi. Karena data yang ada sekarang bansos itu ada sudah 5 tahun. Nah, itu yang belum bisa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bisa data itu bisa membantu pemerintah dan DPR untuk menyalurkan bantuan. Data itu kan per 10 tahun berubah. Oh, nggak bisa lagi. Sekarang nggak bisa lagi. Data ini kita minta DPR malah sebulan sekali. Masa nggak bisa zaman sekarang HP aja bisa kok masa. Nah, kelemahan pemerintah adalah tidak cepat meresponi kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang kita sayangkan. DPR teriak-teriak, tapi pemerintahnya lambat gimana? Nah, karena itulah kita mendorong pemerintah yang ada di bawah itu bekerja keras, ikhlas, ibadah karena Allah gitu loh. Kalau ada unsur manusia itu ikut karena tanggung jawab sosial, tapi ibadah dulu, senang dulu. Nah, kalau nggak senang kan gimana? Banyak data sekarang ini tidak bisa banyak orang miskin tapi tidak bisa didata, maka nggak dapat. Padahal dia berhak. Nah, banyak orang yang mampu, rumahnya bagus dikasih. Kenapa? Dia data setiap tahun ada. Sementara yang miskin itu KTP-nya nggak ada, KK-nya nggak ada. Nah, KTP dan KK ini harus dibuat oleh pemerintah desa. Kalau nggak ada biaya, Kementerian Sosial yang membiayai KTP-nya. Gitu, udah begitu sampai begitu. Nah, kita ya, bismillah ya. Ya, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih.